Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana, kelas 4A Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 444210003. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang filtrasi. Nah, filtrasi merupakan proses tambahan untuk memisahkan partikel-partikel padatan dari air permukaan atau air limbah yang dimana melewati proses koagulasi dan sedimentasi. Nah, proses ini tuh akan mengolah air hingga siap untuk digunakan sebagai air boiler, make up cooling water, bahkan air minum. Nah, dalam pengolahan air limbah ini, filtrasi juga sering digunakan sebagai proses akhir untuk membersihkan air hingga mencapai kualitas air buangan sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, pada umumnya filtrasi hanya dianggap sebagai proses mekanik yang sederhana. Akan tetapi, jika dilihat lebih detail, proses filtrasi sendiri ini terdiri dari beberapa proses yang saling melengkapi. Nah, ada seperti adsorpsi, straining, sedimentasi, intersepsi, difusi, dan inertial compaction. Nah, pada dasarnya filtrasi sendiri juga tidak dapat menghilangkan dissolved solid, namun filtrasi ini dapat digunakan bersamaan dengan proses softening. Nah, pada proses softening atau klarifikasi secara umum, di mana terjadi proses koagulasi dan presipitasi yang biasanya sebagian air efluennya dihasilkan akan dilewatkan pada proses filtrasi. Nah, di sini ada prinsip dasar dari filtrasi, yaitu di mana sangat sederhana, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan, maka tingkat kemurnian filtrat yang didapat dari filtrasi tersebut bergantung pada kualitas dari ukuran quarry filter atau penyaring yang digunakannya. Nah, ini menurut pendapat dari Farahita 2018. Nah, selanjutnya ada definisi filtrasi sendiri. Filtrasi itu merupakan suatu operasi pemisahan campuran antara padatan dan cairan dengan melewatkan umpan padatan dan plus cairan melalui medium penyaring. Nah, selain itu, filtrasi juga merupakan metode pemisahan fisik yang dipakai dalam memisahkan antara cairan larutan serta padatan. Nah, cairan ini yang telah diproses dari filtrasi penyaringan tersebut itu disebut dengan filtrat. Nah, sedangkan untuk padatan yang tertumpuk di penyaringnya itu disebut dengan residu. Menurut pendapat dari Subagio et al. 2019. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis filtrasi. Yang pertama, ada metode vakum filter. Nah, metode vakum filter ini tidak dapat digunakan untuk proses pemisahan pada cair. Jika produk yang diinginkan adalah cairannya, nah terutama jika cairan tersebut memiliki titik didih rendah, maka setiap larut yang memiliki titik didih kurang dari 125 derajat, maka akan mendidih dalam labu vakum. Nah, untuk pengumpalan kristal, filtrasi vakum lebih cepat dibandingkan dengan filtrasi gravitasi. Karena apa? Karena pelarut atau larutan dan udara itu dipaksa untuk melalui kertas saring, dikarenakan kurangnya tekanan. Nah, tetapi dalam prosesnya tidak lebih dari filtrasi gravitasi karena harus melalui prosedur berupa menyiapkan peralatan filtrasi vakum, proses penyaringan, dan pengambilan padatan. Ini merupakan pendapat dari Finalia 2019. Selanjutnya ada metode konvensional. Nah, metode konvensional ini adalah metode filtrasi yang sangat sederhana, yang dimana proses penyaringannya itu hanya menggunakan media filter atau kertas saring. Nah, prosedurnya kertas saring itu kita potong melingkar. Nah, jika masih bentuk lembaran 4 persegi panjang atau kubus, jika telah berbentuk lingkaran hanya dilipat 2 saja sebanyak 3 atau 4 kali. Nah, selanjutnya buka dan letakkan dalam corong pisah sehingga dapat melekat dengan corong pisah. Kemudian tuangkan campuran heterogen yang akan dipisahkan sedikit demi sedikit. Kira-kira banyaknya campuran tersebut adalah sepertiga dari tinggi kertas. Nah, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita dapat memisahkan partikel padat dengan cairannya. Hasil filtrasi dari proses metode konvensional ini adalah zat padat yang disebut dengan residen dan zat cairnya yang disebut dengan filtrat.
Nah, metode vakum filter itu ada dibedakan menjadi dua berdasarkan corong yang digunakannya. Yang pertama itu ada itu ada filtrasi Buncher Wells yang biasanya itu digunakan untuk pemisahan dalam skala besar seperti pemisahan cairan dan padatan atau memisahkan kristal hasil kristalisasi. Nah, biasanya ini digunakan untuk kapasitas lebih dari 10 mili. Sedangkan yang kedua itu ada Hirschfeld funnels. Pada dasarnya sama dengan Buncher funnels, tetapi lebih kecil dengan slope yang digunakan dalam mikroteknik. Nah, ini bisa digunakan untuk kapasitas kurang dari 10 mili. Nah, untuk itu kesimpulan dari filtrasi ini dapat disimpulkan bahwasannya filtrasi merupakan suatu operasi pemisahan campuran antara padatan dan cairan yang melewatkan umpan padatan dan cairan melalui medium penyaring. Nah, pada praktikum kemarin yang digunakan jenis metode filtrasi itu ada filtrasi metode konvensional dan vakum yang menggunakan corong buncar serta kertas saring dan vakum. Nah, pada metode vakum filter itu lebih cepat dalam memfilternya, sedangkan pada metode konvensional itu kurang efektif, yang dimana filtrat yang dihasilkan itu sedikit karena tertutup ampas atau residu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan hasil yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.